Hai semua, welcome to Katanya Tarot Indonesia. Kita ada di edisi Secangkir Kopi Tarot episode ketiga. Ini pembacaan general gitu ya. Dan gue cuman fun reading aja, ngeliat pesan-pesan apa sih yang ada di kartu ini sambil gue ngopi-ngopi. Dan kembali lagi, ini gak akan bisa resonate sama semua dari lo, tapi mungkin beberapa dari lo ada yang terpanggil untuk ngelihat video ini dan mungkin ada beberapa pesan yang bisa menjadi inspirasi atau masukan atau pencerahan ya apa deh, pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi balik lagi, kalau misalnya ngerasa kartu ini nggak cocok atau misalnya nggak resonate atau misalnya lo ngerasa bahwa reading ini nggak lo perluin, ya move on aja, skip aja videonya. Oke? Gue nunjukin lo gimana gue nge-shuffle cardnya sampai cardnya jatuh satu persatu, jadi bisa dilihat bahwa ini gue lakuin emang spontan gitu ya. Dan kita di sini udah punya 7 kartu. Ada the lover card, terus ada ace of coin, ace of pentacles ya. Terus udah gitu kita punya the tower card. Ini 3 kali episode Secangkir Kopi Tarot tuh muncul terus si tower ini ya. Terus udah gitu kita punya the sun card. Di bawahnya kita punya nine of cups. Terus udah gitu kita punya nine of wands. Ada lagi the seven of wands. Terus di bottom of the decknya kita punya the hierophant. The hierophant card. Oke, in reverse. Kebalik ya. Jadi kalau gue lihat di kartu yang ada di meja gue, beberapa dari kalian ini mengalami the tower ini ya. Dan makanya energinya itu masih tetap ada. Tapi untuk saat ini gue lihat lebih light, lebih ringan dan maksudnya gak seberat yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Meskipun ya tetap berat, yang namanya menghadapi atau sedang melewati satu masa yang sulit. Suatu hal yang menimbulkan konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri gitu ya, itu bisa juga terjadi. Dan gue lihat konflik itu terjadi kemungkinan besar dikarenakan si hierophant kebalik ini. Ini merupakan satu komitmen atau kontrak yang terputus gitu ya, satu ikatan yang terputus. Dan di sini juga bisa juga mengenai sesuatu kepercayaan yang telah hilang gitu ya. Dan bisa juga mengenai sesuatu yang tradisional yang tidak lagi lo jalankan. Kadang-kadang kita berada di satu situasi dikarenakan tuntutan gitu ya, dikarenakan tuntutan atau keharusan kita berada di situasi itu karena hal-hal yang sudah menjadi satu struktur atau satu tatanan yang sudah ada di dalam masyarakat. Contohnya misalnya, di dalam masyarakat itu kadang-kadang ada batasan-batasan umur gitu ya. Maksudnya lo di umur sekian sudah sepatutnya bahwa lo sudah bekerja, atau di umur sekian sudah sepatutnya lo menikah atau mempunyai pasangan. Di umur sekian lo seharusnya sudah mempunyai anak. Atau misalnya kalau lo sudah menikah, maupun apapun yang terjadi di dalam pernikahan lo, walaupun misalnya pasangan lo melakukan hal-hal yang sudah di luar batas, contohnya misalnya dia terus-menerus menyakiti hati lo dengan berselingkuh, atau misalnya lo tidak pernah dinafkahi secara batin atau materi, atau misalnya sampai ada yang mengalami abuse gitu, dianiaya gitu loh. Bisa aniaya itu nggak hanya
merupakan aniaya secara fisik gitu ya. Kadang-kadang ada seorang yang bisa dianiaya secara mental, dibikin dia itu jadi tersakiti terus-menerus gitu ya, dan kayak dikecilin terus gitu ya, nggak dianggap, gue mau ngomong ini kata-katanya agak sulit nemunya, diabaikan, tidak diperhatikan, tidak dihargai gitu ya oleh si pasangannya. Dan karena adanya satu sistem ini atau satu struktur yang sudah ada di dalam masyarakat, dan ini adalah hal yang sudah turun-temurun gitu ya, ini bisa berupa macam-macam gitu. Dia ya menempatkan dirinya dia, walaupun dia tahu dia adalah korban di dalam situasi ini, tapi dikarenakan norma-norma yang sudah ada itu, dan dia nggak punya satu keberanian untuk melepaskan diri dari situasi itu. Gue kembali lagi di sini, kalau misalnya lo memang nggak ada masalah apa-apa ya jangan berbuat seperti itu gitu loh. Maksudnya jangan tiba-tiba minta putus atau minta cerai atau gimana gitu ya. Karena gue ngelihat bahwa gue sekarang lagi nggak cocok nih dengan situasi gue. Ya nggak gitu juga. Harus dilihat benar-benar tidak mendesak gitu loh. Benar-benar tidak lo sudah berusaha. Karena di sini kalau yang gue lihat ini terjadi dengan kalian yang sudah berada di situasi ini sudah cukup lama, sudah mengalami banyak sekali hal yang terus-menerus menyakiti, terus-menerus merugikan gitu ya, di kehidupan lo, di dalam diri lo. Dan yang aku lihat lagi kemungkinan ada sangkut pautnya dengan materi. Jadi ini kemungkinan satu hal yang bukan hanya materi secara finansial gitu ya, secara keuangan gitu, tapi bisa juga mengenai hal-hal fisikal gitu ya, bisa banyak gitu ya. Dan gue di sini ngelihat bahwa kalian balik lagi seperti seingat gue di secangkir kopi tarot yang pertama, kalian mempunyai pilihan, tapi kalian bimbang dan gak tahu harus gimana. Dan kalian makanya terus berusaha, terus memaksakan diri untuk berada di jalur ini. Padahal kalian sudah melihat banyak sekali sign, pertanda, red flag, bahkan hal-hal yang terjadi di dalam diri kalian sendiri gitu ya. Yang udah membuat kalian tuh udah aku tuh gak bisa di sini lagi gitu loh. Gue gak bisa lagi ngerti lo. Gue gak bisa lagi terus-terusan begini. Tapi dikarenakan kebingungan ini dan dikarenakan ada satu ikatan yang tidak bisa dengan sembarangan lo putuskan gitu ya. Ya makanya hal ini tuh bisa berlarut-larut. Cuman yang gue lihat di saat ini, readingan ini gitu ya, di episode secangkir kopi tarot kali ini, itu energinya udah mulai lebih ringan. Dan gue lihat kalian berhasil menyempitkan gitu loh. Maksudnya tadinya kan banyak cabangnya nih gitu, di otak lo tuh banyak cabangnya, perasaan lo juga banyak bercabang-cabang gak jelas gitu. Sekarang udah semakin dieliminasi gitu loh, itu cabang-cabang itu dan pilihan-pilihan dan option-option itu. Dan kalian sekarang melihat gue terus apa mundur gitu loh. Gue bisa terima atau gue gak mau lepasin. Jadi kalian ada di kayak di pecahan jalan yang tadinya lo mungkin ngelihat ada jalan yang di kiri, ada jalan yang keblok ini, jalan ini, jadi agak ribet, jadi lo tuh belum terlalu jelas, atau misalnya banyak sekali distraction gitu ya, hal-hal yang mempengaruhi emosi lo, hal-hal yang mempengaruhi pikiran lo, yang membuat lo gak bisa berpikir secara jernih dan melihat secara jelas apa yang ada di depan lo dan apa yang harus lo pilih gitu. Nah, yang aku lihat di sini kalian mulai mendapatkan satu balance gitu ya. Tadinya mungkin di episode-episode lalu, beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu, itu kalian masih
nggak bisa terimanya. Banyak ketidakmampuan kalian untuk mengakui sesuatu sudah harus dilepaskan gitu ya. Sesuatu harus diikhlaskan. Sesuatu harus dimaafkan. Karena gue beberapa kali pernah menjawab komen-komen dari teman katanya Tarot Indonesia. Kesulitan untuk memaafkan. Dan karena disakiti sedalam-dalamnya gitu ya. Jadinya gue nggak bisa maafin dia gitu loh, karena gue udah begini, gue udah begitu, gue udah disakitin seperti ini, gue udah dihina seperti ini, gue udah ditelantarkan seperti ini, gue harus berjuang mati-matian menghidupi anak gue, atau enggak gue harus berjuang mati-matian bertahan mengobati semua luka hati gue karena dia udah beginiin gue gitu ya. Dan ini bukan cuman mengenai pasangan, tapi juga bisa orang yang menipu lo, teman kantor lo, bos lo gitu kan, keluarga lo bahkan. Nggak menutup kemungkinan bahwa ada keluarga yang bisa menipu lo atau mengambil sesuatu dari lo atau melakukan satu kejahatan terhadap diri lo gitu ya, yang merugikan lo dan membuat lo mengalami satu kesulitan besar. Nah itu bukan hanya di dalam kondisi lo mengalami hubungan cinta kasih gitu. Jadi ini bisa lebar gitu ya. Nah, di saat hal yang lo percayai gitu ya, di saat seseorang yang lo percayai menghancurkan kepercayaan itu, pastinya itu akan susah buat diri kita menerima kenyataan itu. Dan di saat kita terus mempunyai satu pertanyaan atau ketidakterimaan gitu loh akan sesuatu yang terjadi sama diri kita, yang ada kita akan stuck. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil gitu loh. Bisa aja sebenarnya. Karena saat lo mengampuni seseorang, saat lo memaafkan seseorang, itu akan membantu proses penyembuhan hati lo, proses healingnya gitu ya. Dan itu akan meringankan juga tangan lo untuk terbuka dan melepaskan orang itu. Dan melepaskan situasi dan kondisi ini gitu loh. Ibaratnya lo udah berusaha gitu ya, seperti orang ini nih, sudah berusaha mati-matian selama ini. Dan gue itu sudah berusaha untuk sepanjang sabar, gue udah berusaha untuk menjalani kehidupan ini walaupun gue harus tertatih-tatih atau gue harus menyeret langkah gue gitu ya, karena sakit banget rasanya ini Tuhan gitu ya. Mungkin lo ada yang menjeritkan hal itu ya, gue udah gak kuat lagi. Dan di saat lo gak kuat lagi, apa yang harus lo lakuin? Serahin itu sama yang kuasa, serahin itu sama semesta ini. Biarin yang kuasa mengambil kendali gitu loh. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita bilang kita percaya sama yang kuasa. Kita bilang kita percaya sama semesta alam ini, bahwa semesta alam ini tahu yang terbaik buat kita. Tapi tangan kita tuh masih ngegenggam terus gitu loh hal ini. Dan ya gak dikasih-kasih gitu loh. Terus yang kuasa sama semesta alam ini pun jadi yang gimana caranya gue mau handle itu, lo masih grecokin terus gitu kan. Lo mau diambil beban lo, tapi lo gak mau ngelepasin itu. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa kita mempunyai satu iman yang kuat gitu sama yang di atas ya, dengan banyak hal lah. Tapi kita gak bisa pasrah. Itu sama juga bohong kalau gue bilang ya. Kalau menurut gue loh, kalau lo percaya, lo melakukan dengan baik dan serahin sama yang kuasa apa yang terbaik untuk diri lo. Kalau lo percaya bahwa yang kuasa itu tahu yang terbaik, misalnya lo mengalami satu konflik yang besar, lo mengalami satu kesulitan yang besar, ya selain kita terus berjuang
jalani hidup kita sehari-hari gitu ya, menguatkan, memulihkan kembali hati kita. Kadang-kadang kita dituntut untuk percaya deh sama aku gitu ya. Ibaratnya tuh suara itu tuh berkata, percaya deh sama aku. Di depan sana itu ada yang terbaik. Kalau gue selalu percaya, di saat sesuatu diambil dari kita, itu akan ada sesuatu yang lebih baik lagi. Di saat seseorang diambil dari hidup kita gitu ya, itu pasti akan ada sesuatu yang lebih baik lagi. Tetapi di saat kita lagi ada di dalam kondisi itu, pastinya akan sulit untuk nerima. Pastinya akan sulit untuk bilang, iya pasti nanti ada yang lebih baik gitu. Kitanya pasti akan berusaha mencoba mempertahankan, kitanya akan mencoba untuk tetap berdiri di situ gitu ya. Sampai akhirnya udah gak kuat lagi dan gak tahu harus gimana lagi, dan akhirnya pusing sendiri, dan akhirnya balik lagi. Karena yang aku lihat ini, situasi ini bukan hanya terjadi maksudnya ini tuh udah kayak berakar dalam gitu ya, di dalam beberapa diri kalian. Dan saat tower ini hadir, itu pastinya akan sulit menghadapi kejadian ini. Tetapi ya, the sun card, abis the tower card kita punya the sun card. Ini satu happiness gitu ya, satu kebahagiaan, satu hal yang akan membuat kalian senang gitu ya, yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dari apa yang mungkin kalian gak pernah pikirin. Tapi ya balik lagi, kita diminta untuk jangan kekeh gitu kan. Jangan menggenggam itu terlalu erat dan gak mau ngelepasin. Dan gue lihat beberapa teman-teman katanya tarot gitu ya, banyak sekali yang komen, susah, gimana, harus gimana, susah, harus gimana, gue gak ngerti harus gimana gitu loh. Percaya bahwa di depan itu ada yang terbaik. Percaya bahwa di saat lo terus-terusan gak dihargai sama seseorang dengan apapun itu alasannya, berarti lo memang tidak ada di jalan itu. Karena kalau lo percaya bahwa yang kuasa dan semesta alam ini sayang sama lo bakal percaya bahwa gue memang tidak boleh ada di sini dan tidak boleh ada bersama dia, karena ada orang yang lebih baik yang bisa menghargai gue, yang bisa mencintai gue apa adanya, yang bisa setia sama gue, dan bisa memberikan apa yang memang membuat gue seneng, yang membuat hidup gue seneng. Orang yang lebih stabil, orang yang lebih mapan, orang yang lebih bisa serius menjalani hubungan ini tanpa main-main gitu loh. Dan orang yang bukan hanya memikirkan ini, memikirkan materi gitu ya. Kadang-kadang orang bersama seseorang itu karena ada inginnya. Banyak masalahnya mengenai materi, bukan cuma uang, balik lagi. Ada orang yang cuman ya bener-bener uang gitu ya. Tapi ada orang yang misalnya bertahan dengan seseorang dikarenakan ada satu atau dua atau banyak kebutuhan yang dia butuhkan dari orang itu gitu. Dan di saat lo sadar, itu biasanya udah kemakan banyak gitu ya. Maksudnya udah terjadi agak lama karena ya terbuai lah dengan hal-hal itu, dengan bujuk rayunya gitu ya. Meskipun kalian tahu bahwa ini orang sifatnya seperti apa, atau meskipun kalian sudah melihat gitu loh, seperti apa sih sebenarnya hubungan ini, situasi ini. Dan kalian sudah sadar bahwa hal ini tuh udah gak sehat buat gue. Hal ini tuh udah gak sehat untuk diri gue, dan kadang-kadang malah udah menjalar gitu ya, membuat masalah di keluarga, di social life lo, di pekerjaan lo, dan segala macam. Dan banyak hal-hal yang kesendat gitu ya, yang terhalangi diakibatkan ya tadi itu gitu loh, masalah itu. Dan di 2 episode sebelumnya gue lihat tuh the tower card tuh ada, yang pertama tuh kebalik gitu kan, yang kedua udah tegak,
tapi masih ada keraguan di sekitarnya gitu ya, keraguan, kebingungan. Yang gue lihat saat ini adalah lo dihadapkan dengan satu kenyataan. Dan di saat lo dihadapkan dengan satu kenyataan ini, memang ada satu konflik yang besar sekali yang ada di dalam diri lo. Tetapi yang gue lihat di satu sisi, lo mendapatkan satu kelegaan. Bahwa akhirnya lo tahu hal ini gitu loh. Akhirnya jelas sudah apa yang sedang terjadi. Dan hal ini tuh membuat lo pertamanya memang bingung ya. Tetapi yang gue lihat sekarang di energi yang saat ini, dan mudah-mudahan ini yang sedang dialami gitu ya, ini sudah mulai clear gitu loh, debu-debunya, asapnya gitu ya dari si tower ini tuh sudah turun. Dan kalian sudah bisa melihat apa yang seharusnya kalian lihat, apa yang seharusnya kalian hadapi. Karena waktu tower ini hadir, kalian mungkin menjerit-jerit dalam hati gitu ya, atau aduh gitu ya, sakit banget rasanya, susah banget rasanya, perih banget rasanya, berat banget rasanya. Tapi akhirnya kalian menyadari bahwa iya, tower ini benar-benar terjadi dan tower ini memang harus terjadi. Karena kalau lebih lama lagi, gue akan lebih tersiksa lagi. Karena kalau lebih lama lagi, gue akan buang-buang waktu, akan buang-buang tenaga, akan buang-buang ya banyak hal lah. Bisa uang juga gitu ya, bisa banyak hal. Dan apa yang sudah kalian investasikan selama ini? Perasaankah? Waktu dan segala macam yang tadi gue sebutin. Itu lo tahu bahwa itu semua udah kena si tower ini gitu ya. Tapi mungkin beberapa lo berpikir bahwa hidup lo tuh mundur balik. Kadang-kadang orang di saat menghadapi satu masalah gitu, atau satu kehilangan, atau satu kegagalan ya, mereka merasa bahwa aduh hidup gue tuh mundur gitu loh. Gue tuh jalan mundur. Sebenarnya tidak. Di dalam satu kehidupan gitu ya. Setiap kali kita menghadapi satu masalah, kita mungkin merasa jalan kita tuh mundur bukan maju. Tetapi yang kita nggak sadar bahwa setiap masalah itu membuat kita semakin berilmu gitu ya, berpengalaman, semakin pintar. Dan ya jadikanlah semua pengalaman itu ya sebagai pengetahuan lo, sebagai pelajaran. Kalau misalnya udah mengalami pengalaman terus lo ulangin lagi ya itu ya sama juga bohong gitu ya. Tapi di setiap hidup kita, walaupun kita harus ngulang lagi dari awal, harus start over gitu ya, memulai sesuatu yang baru lagi, dikarenakan hal yang lama sudah tidak bisa berjalan lagi, sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di dalam tahap itu lo ada di posisi itu dengan posisi yang lain, posisi yang sudah lebih naik lagi. Lo bukan mundur, memang melakukan hal yang baru, tapi dengan ilmu yang sudah lebih maju, pikiran yang sudah lebih matang. Lu sudah melewati banyak halangan rintangan gitu ya. Dan yang aku lihat saat ini, kalian itu memilih kebahagiaan diri kalian sendiri. Nine of Cups ini adalah dream come true gitu ya, wish card ini, your wish come true gitu ya. Dan ya kalian harus merelakan, mengikhlaskan dengan tulus apa yang seharusnya sudah kalian lepaskan gitu loh. Yang sekarang ini gue lihat mungkin sekarang mulai sudah mengerti gitu ya. Cuman yang sebelumnya lo masih bertahan, tapi sudah ada satu kesadaran bahwa apa yang selama ini dipertahankan itu sudah seharusnya saya
ikhlaskan gitu ya. Dan kalian memilih untuk kebahagiaan kalian sendiri. Dan yang aku lihat di sini, kalian gak bakal ngebiarin orang lain menindas kalian. Ini adalah stand for yourself gitu ya. Kalian akan berdiri mempertahankan apa yang sudah menjadi hak kalian, sudah menjadi bagian kalian. Kalian berdiri mempertahankan harga diri kalian gitu ya. Dan kalian gak akan ngebiarin orang lain menginjak-injak itu, merampas itu, menyakiti kalian dengan semena-mena, dan mengambil keuntungan dari diri kalian. Apapun itu masalah dan situasinya. Ini bisa masalah dalam pekerjaan, ini bisa masalah dalam percintaan, masalah dengan teman, masalah dengan orang tua. Dan di masalah finansial juga gue lihat ada di sini. Tapi yang aku lihat beberapa dari kalian yang misalnya mencari pekerjaan atau ada masalah mengenai keuangan. Yang aku lihat di sini, memang kalian sedang mengalami tower, tapi kalian akan mendapatkan satu jalan keluar di sini. Dan bila kalian misalnya sedang mencari pekerjaan, kemungkinan kalian akan mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mencari sumber pendapatan atau penghasilan yang baru. Yang aku lihat di sini ada kemajuan, manifestasi gitu ya, apa yang kalian inginkan. Dan aku lihat di sini kalian harus benar-benar fokus. Tuh, fokus. Oke. Banyak pilihan mungkin iya atau tidak, tapi bercabang yang aku lihat ya, ini antara ya atau tidak. Mau ambil apa enggak? Mau move on apa enggak? Gitu ya. Tapi ya, yang aku lihat di sini, kalian udah gak mau lagi nih urusan sama yang macam-macam ini. Trek gitu ya. Pokoknya gue gak mau lagi di macam-macamin, gue gak mau lagi disakitin. Udah cukup. Dan yang terpenting adalah kebahagiaan diri gue. Gue gak peduli orang lain mau ngomong apa. Gue gak peduli orang lain mau berpikir apa tentang gue. Gue tahu gue. Dan gue mau apa yang menjadi satu kebahagiaan buat gue. Tapi di saat lo tidak memulainya dari dalam hati. Kayak misalnya gini, gue mau menyayangi orang, gue udah berbuat begini, tapi dia nyakitin gue mulu. Gue selalu mengalami hal seperti ini. Iya, gue bilang sama orang-orang yang berkomen seperti itu. Kalau lo membiarkan orang terus-menerus tidak menghargai lo dan tidak menyayangi lo dan tidak respect sama lo, itu tandanya lo tidak respect sama diri lo sendiri dan lo tidak menyayangi diri lo sendiri. Dan di saat lo nggak menyayangi diri lo sendiri, bagaimana lo mau menyayangi orang lain? Di saat lo tidak bahagia di dalam diri sendiri, bagaimana lo mau membuat orang lain bahagia? Jadi bahagiakanlah diri kalian, jadikan diri kalian dan kehidupan kalian itu terbaik. Jadilah versi yang terbaik dari diri kalian. Oke? Jadi ini dia secangkir kopi tarot. Maaf kalau ada salah kata atau ada yang misalnya tidak sesuai dengan diri kalian gitu ya. Tapi gue harap bahwa secangkir kopi tarot episode ketiga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih semuanya, sampai di reading selanjutnya. Oke? Namaste.